Sobat Urindo dimanapun berada, jumpa kembali bersama kami, mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Peminatan Promosi Kesehatan. Dalam hal ini kita bersama-sama akan kegiatan podcast ya kakak-kakak semuanya. Tetapi terlebih dahulu perkenalkan diri, saya sendiri adalah Neneng Surasiningsih. Saya sebagai perawat dan kali ini bekerja di Rumah Sakit Anak Bunda Harapan kita di tim promosi kesehatan. Dan sekarang kita perkenalkan dulu untuk dua narasumber kita pada hari ini. Silakan Kak Kris dan juga Kak Sherly. Silakan perkenalkan diri. Terima kasih Kakak Neneng. Perkenalkan, nama saya Herly Limawati. Saya terkenal dipanggilnya Sherly. Nah, kalau saya tentu mahasiswa Magister di Urindo, bekerja di Subdinas Kesehatan Jakarta Pusat di bagian promosi kesehatan. Oke, Kak Kris silakan Kak Kris. Ya, halo, perkenalkan nama saya Christina Natalia Devina. Saya mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Prodi Peminatan Promkes. Saya basicnya adalah fisioterapi. Oke, baik. Nah, sobat sehat semua, untuk kali ini tema kita adalah waspadai hipertensi sebagai silent killer. Nah, kakak-kakak semua, saya panggil kakak oke ya? Boleh ya? Oke. Baik, Kak, hipertensi itu kan kita sudah bisa masyarakat itu mengenal bahwa itu penyakit yang umum dan memang paling banyak ditemukan di masyarakat kita itu ya. Bahkan menurut WHO tahun 2015 itu ditemukan bahwa 1,13 miliar itu ternyata mereka itu menderita hipertensi dan menurut informasi ini juga bahwa pada tahun 2025 itu akan meningkat katanya Kak menjadi 1,5 miliar. Aduh, kayaknya serem banget sih ya gitu mendengarnya itu kok meningkat gitu. Nah, untuk lebih lanjut Kak, di sini kita coba untuk membahas kembali tentang penyakit silent killer ini khususnya hipertensi agar masyarakat semua bisa terinformasi gitu Kak tentang hal ini gitu. Oke, yang pertama saya mau bertanya dulu dengan Kak Sherly, boleh ya? Boleh. Oke, Kak Sherly, Ya, agar diketahui dengan baik dan benar nih, hipertensi itu sebetulnya apa ya Kak? ya. Terima kasih Kak Neneng. Tentu benar yang Kakak katakan tadi bahwa hipertensi itu adalah silent killer ya. Yang disebut sering kita sebut juga tekanan darah tinggi. Jadi hipertensi itu sering juga didefinisikan dengan sebagai tekanan darah yang berulang kali atau konsisten di atas 130 per 80 mg seperti itu. Baik. Jadi sudah itu berarti harus ada pengukuran ya Kak ya supaya didapatkan angka tersebut ya. Oke, nah selanjutnya Kak, kira-kira nih penyebabnya itu apa ya Kak untuk terjadinya hipertensi ini? Ya, banyak ya Kak ya. Pertama pola hidup yang maksudnya gaya hidup sehat gitu ya, maksudnya lifestyle seperti itu ya, atau dengan cara pola hidup style itu bisa secara PHBS juga, contohnya seperti itu, atau dari segi pola makan, makanan yang banyak mengandung garam. Makanya kita bisa mencegah dengan kurangi makanan bergaram, kurangi makanan goreng-gorengan, berbanyak aktivitas fisik. Atau yang sering kita juluki dengan mager, malas bergerak seperti itu. Betul, zaman sekarang emang kita kayaknya udah serba dimudahkan nih dengan digital AI-nya mager yang ada ya Kak. Ternyata itu mager itu berdampak hal yang kurang baik ya. Oke, untuk selanjutnya nih Kak, saya masih dengan Kak Sherly ya Kak. Agar kita terhindar atau supaya tekanan darah kita tetap terkontrol dengan baik nih Kak, apa ya kira-kira yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita gitu Kak untuk tadi yang sudah saya sampaikan terkait gaya hidup dan sebagainya tadi Kak? Ya, kita gampang sekali ya Kakak Neneng. Pertama kita bisa merasakan tekanan darah tinggi itu di rumah apabila kita mempunyai alatnya seperti itu ya. Atau kita kalau tidak memilikinya bisa ke sarana kesehatan, bisa ke puskesmas terdekat atau puskesmas
pembantu yang ada di sekitar tempat tinggal kita seperti itu. Okay. Kedua, kita harus tahu gejalanya. Pertama itu bisa pusing-pusing atau sakit kepala seperti itu ya, gejala-gejala yang hipertensi yang sering didapatkan di keluarga kita atau di kalangan kita. Kedua yaitu tadi dengan pemantauan gaya hidup seperti itu kan. Oh baik. Jadi untuk sakit kepala itu juga merupakan suatu warning gitu ya Kak? Ya betul. Kita jangan main-main, jangan dianggap remeh seperti itu ya Kak? Ya betul. Kalau misalnya pusing karena misalnya mau UAS itu bagaimana Kak? Masuk juga ya betul. Tapi kalau yang membuatnya supaya bisa sehat ya, kalau kita dapat TKJ atau THR dan seperti itu ya. Jadi dialihkan begitu. Ya, atau hidup sehat lah seperti itu ya Kak Neneng. Oke, baik. Oke, itu hanya ini dia Kak ya. Ya, tentunya untuk sobat sehat semua ya. Jadi hal yang tadi disampaikan oleh Kak Sherly bahwa ternyata pusing atau sakit kepala itu sudah salah satu signal yang memang harus diperhatikan, yang tidak boleh sampai kita itu untuk diabaikan seperti itu ya. Tidak boleh disepelekan seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya saya mau ke Kak Christine. Kak Christine kan basicnya untuk di sehari-harinya adalah bertugas sebagai fisioterapi ya Kak. Betul sekali. Oke Kak Christine. Nah, sekarang nih terkait dengan fisioterapi nih Kak. Penyakit hipertensi itu kira-kira ada dampak ke hal-hal apa gitu Kak terkait dengan pengelolaan fisioterapi atau bagaimana gitu Kak? Kaitannya gitu ada. Yang pertama pasti harus cek rutin dulu ya, Kak. Buat tahu nih, kadang-kadang kita nggak tahu nih, mungkin kakak kira normal, ternyata pas cek mungkin ternyata tensinya tinggi. Jadi kita harus cek dulu ya secara teratur. Kan tadi kan silent killer dia diem, tapi ternyata kita punya gitu kan, takutnya kayak gitu. Oke. Pemeriksaan rutin ya? Iya. Lalu selanjutnya Kak, dampak yang lainnya lagi Kak kira-kira? Oke, selanjutnya nih Kak Chris ya. Sekarang kita beralih ke Kak Christine dulu nih. Kak Chris, kira-kira nih menurut Kakak ya, apa sih yang dampak yang akan terjadi nih Kak apabila kita itu menderita hipertensi gitu Kak? Nah, salah satu yang paling sering tuh Kak, kalau kita hipertensi itu kan salah satunya bisa nyebabin stroke. Oke. Jadi karena tekanan darahnya tinggi, jadi pembuluh darahnya pecah, jadinya kita kena stroke. Stroke kan efeknya panjang ya, banyak ya, lumpuh, kesulitan melakukan aktivitas. Ya kan kita pasti nggak mau kan kayak gitu kan. Nggak mau banget, nggak mau kan rasanya. Nggak mau kan, hanya rutin cek tekanan darah secara berkala. Oke. Jangan lupa olahraga. Olahraga nggak perlu yang berat-berat, mulai dari yang ringan dulu. Jangan lupa juga pola makan, pola hidup ya, kayak tadi sebutin sama Kak Sherly. Jadi kurangin ya terutama untuk anak muda, jadi fast food, makanan berlemak, mengandung gula-gula tinggi, es teh gitu-gitu kan, karena gulanya full atau ditambah kayak gitu. Garam, tuh goreng-gorengan, minyaknya, apalagi kita nggak tahu ya minyaknya berapa kali pakai kayak gitu. Memang kesimpulannya lebih banyak ke gaya hidupnya Kak. Iya. Oke, tapi saya tertarik tadi ke satu hal Kak, aktivitas fisik nih Kak. Yang mager itu tadi nih boleh nggak disampaikan dulu ke sobat sehat semua? Apa sih yang bisa dilakukan nih untuk aktivitas fisik agar mencegah kita itu menderita hipertensi atau bahkan mungkin mengontrol tekanan darah itu supaya tetap dalam kondisi yang stabil gitu. Sebenarnya aktivitas fisik yang olahraga nggak perlu yang berat-berat ya Kak Neneng, nggak perlu nyari yang mahal juga. Kita bisa jogging, lari pagi tuh kan, bisa ikut senam yang ada di, kadang-kadang kan ada komunitas senam di RT RW, kadang-kadang suka ada tuh, ikutlah yang gitu-gitu. Punya sepeda ya monggo sepedahan. Yang suka yoga, tai chi sambil video nonton YouTube ngikutin di rumah boleh. Jadi minimal itu seminggu itu kira-kira 150 menit Kak Neneng. Satu minggu 150 Satu minggu ya, minimal ya. Oke, kalau satu harinya berapa menit? Satu hari bisa setengah jam, kan kita kan orang kerja ya, tapi alasannya kerja lah nggak sempet atau apa ya. Jadi ya kita bisa nyempetin
sekiranya 30 menit sehari untuk olahraga yang ringan-ringan aja. Jadi nggak perlu yang aneh-aneh yang harus saya maunya olahraga tapi harus kesana nggak usah, bisa dimulai dari rumah. Oh baik, oke. Nah sobat sehat semua, ternyata 30 menit loh dalam satu hari itu kan kayaknya nggak lama ya Kak ya. Nah mari kita sama-sama berjuang ya untuk hal ini, termasuk saya juga ya, kayaknya termasuk kepada kaum mager ini di sini. Oke, mulai hari ini Mas sama-sama kita untuk konsisten nih untuk 30 menit sehari ya Kak olahraga gitu. Oke, selanjutnya nih untuk Kak Sherly lagi ya Kak Sherly. Kalau misalnya kita sudah menderita hipertensi nih Kak, baiknya kita melakukan pemeriksaan itu di mana dan berapa kali gitu Kak, rutin atau seperti apa gitu, bisa dijelaskan kepada kita? Ya, Kalau sudah menderita hipertensi. ya tentu Kak Neneng, yang pertama sekali kita edukasi ya Kak Neneng ya, lakukan pola hidup sehat. Tapi kalau kita sudah terkena atau dengan hipertensi, baiknya kita cek ke dokter atau berobat ke fasilitas kesehatan. Minimal itu sekali per 6 bulan seperti itu ya, per 6 bulan seperti itu. Baik. Di samping itu juga sangat penting ya Kak tadi untuk misalnya kalau memang kita sudah menderita hipertensi, umumnya alat mengukur seperti itu di rumah itu juga boleh disarankan sebenarnya kita punya ya. Sehingga kalau misalnya memang sudah ternyata saat pengukuran tinggi, bisa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Oke. Nah untuk terakhir nih Kak, seperti kita sudah ada di penghujung waktu nih. Nah apa nih kira-kira tips-tips untuk sobat sehat semua yang ada di luar sana terkait penyakit hipertensi ini? Boleh dari siapa? Dari Kak Kris atau dari Kak Sherly? Baik. Oke. Kita yang suka sering dengar di kalangan masyarakat saat ini adalah cerdik ya Kak ya. Cerdik yaitu cek kesehatan secara rutin, enyah asap rokok, rajin beraktivitas, diet seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Wah, luar biasa, cerdik. Boleh diulang lagi nggak Kak? Cerdiknya dengan pelan-pelan Kak. C, cerdik apa itu Kak? C, cerdik, cek kesehatan secara rutin. Sobat sehat, enyah asap rokok. Asap rokok. Oke. Kemudian rajin beraktivitas, rajin olahraga, beraktivitas yang Kak Kris tadi ya Kak Kris ya. Oke. Lakukan diet seimbang. D-nya diet seimbang. Kemudian itu istirahatnya cukup tentunya Neneng, dan kelola stres. Ada simbolnya loh Kak Neneng. Apa itu Kak? Yaitu cerdik. Oh, cerdik. Ya. Oke, baik. Boleh kita sama-sama ke kamera sambil boleh. dengan logonya cerdik Boleh. ya? Oke, 1, 2, 3. Cerdik. Oke, sobat sehat semuanya. Demikianlah untuk sesi podcast kita pada kali ini. Kami dari mahasiswa Magister Promosi Kesehatan dari Universitas Swasta Indonesia mengucapkan terima kasih, dan kita akan bertemu kembali di tema selanjutnya. Dan yang terakhir Kak, jangan lupa slogan kita. Oke, silakan Kak. 1, 2, 3. Bersama Respati raih prestasi. Oke, tepuk tangan.